Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik otomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan statistik otomatis lebih identik semangatnya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, nah, makanya di season kali ini saya akan share video hal tersebut, bagaimana cara menumbuhkan semangat. Nah bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video hal seperti itu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis yang nge-DM, kemudian di kolom komentar juga gitu teman-teman ya, Pak kenapa nih ketika saat terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis saya itu nggak ada semangat, katanya gitu ya, mau jalan-jalan itu nggak ada semangat, sementara yang namanya jalan-jalan atau beraktivitas yang menyenangkan itu sangat penting sekali untuk pemulihan psikis. Tetapi ketika mau melakukan kegiatan-kegiatannya agak sulit juga karena memang tidak ada semangat. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis, kalian gak usah risau, kalian gak usah gelisah. Itu memang ciri khas dari gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis. Orang-orang yang terkena gangguan itu biasanya rasa semangat itu hilang. Hilang 100% teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman, sejak sejak terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis sama lah gitu teman-teman ya. Jadi rasa semangat itu hilang ya, nyaris hilang 100% teman-teman ya. Mau ngapa-ngapain serba males. Enaknya rebahan, duduk manis gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis. Tetapi ketika kalian sering berdiam diri di rumah itu, justru itu akan memperlambat pemulihan medis kalian, akan memperlambat proses pemulihan psikis kalian. Nah itu teman-teman, makanya untuk yang namanya bergerak, beraktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman, aktivitas yang positif itu harus bisa dilakukan gitu teman-teman, biar tercapai yang namanya kesembuhan itu teman-teman ya. Karena dengan beraktivitas seperti itu gitu teman-teman, beraktivitas yang menyenangkan, beraktivitas
aktivitas yang positif-positif teman-teman ya, itu bisa mempercepat pemulihan medis dan pemulihan psikisnya gitu teman-teman. Tetapi ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mempunyai rasa malasnya itu sangat besar teman-teman, tidak ada semangat sama sekali. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis harus bisa menumbuhkan rasa semangat teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Ketika kalian ingin menumbuhkan rasa semangat gitu teman-teman, hal yang harus kalian lakukan itu adalah yang ke satu, itu harus bisa menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai. Nah itu teman-teman, jadi kalian itu harus mempunyai tujuan yang kecil aja dulu gitu teman-teman, jangan terlalu yang besar dulu gitu teman-teman ya. Yang kecil aja dulu tujuan kalian, yang kecil dahulu. Yang tujuan yang kecil itu kenapa tujuan yang kecil? Yang mudah kalian capai gitu teman-teman. Contoh kecil, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis kan biasanya selalu berdiam diri di rumah ya, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi waktu itu saya mempunyai tujuan kecil aja dulu gitu teman-teman, pengen mengunjungi rumah saudara gitu teman-teman, walaupun ketika mau berangkat gitu rasa cemas itu hadir terus teman-teman ya. Akhirnya ketika buka pintu, wah ini nih jalan gak nih selalu saja seperti itu. Nah tetapi ketika dipaksakan saja teman-teman, karena ketika jalan-jalan itu tidak akan apa-apa gitu teman-teman ya. Paksakan ketika mempunyai tujuan kecil itu ya, kita paksakan, kita kerjakan gitu teman-teman, baru nyampe rumah pintu saudara gitu teman-teman ya, itu ada rasa bangga teman-teman ya, ada rasa semangat gitu teman-teman. Wah ini gua bisa nih jalan sampai sini nih, bisa nih gitu teman-teman. Sementara kemarin-kemarin memblek di rumah gitu teman-teman ya. Nah itu makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, cobalah mempunyai tujuan yang kecil aja dulu gitu teman-teman ya. Kegiatan yang kecil dulu yang bisa dicapai saat itu juga gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Yang kemudiannya, yang keduanya adalah belajar fokus terhadap hal-hal positif teman-teman. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sangat diwajibkan sekali fokus terhadap hal-hal positif gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, pengalaman saya ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, pikirannya itu negatif melulu teman-teman ya. Biasanya itu negatifnya itu ya mendekati kematian ya. Jadi seolah-olah kita itu umurnya itu nggak panjang lagi, jangan-jangan nih besok nih gue mati nih. Selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu, belajar fokus dulu terhadap hal-hal positif teman-teman ya. Tekankan dalam pikiran kalian itu bahwa apa yang kalian rasakan itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman. Bayangkan saja kalau misalkan tidak mengganggu itu seperti ini gitu teman-teman ya. Kalian yang seharusnya kalian itu mau jalan-jalan bisa, mau mengerjakan hal-hal yang menyenangkan bisa. Nah sementara sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu ya semuanya serba terganggu, tidak bisa dilakukan gitu teman-teman. Jadi cuman sebesar itu sih sebetulnya untuk gangguannya gitu teman-teman. Untuk yang lainnya itu tidak ada sama sekali gitu teman-teman ya. Kayak macam wah ini jangan-jangan Pak bener nih ini bisa menyebabkan kematian. Tidak teman-teman, hal yang paling besar mengganggunya itu cuman di situ saja teman-teman ya. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. That's it, cuma segitu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, belajar fokuslah terhadap hal-hal positif. Ini sensasi yang dirasakan tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Nah itu, ini sensasi yang hadir itu tidak menyebabkan kematian, karena memang tidak menyebabkan kematian. Karena sensasi yang hadir itu yang sering kita rasakan itu adalah sensasi-sensasi biasa. Dulu juga kita mengalaminya, cuman kita dulu tidak mengingat ke sana gitu teman-teman ya. Nah sekarang terasa, sekarang kemudian kenapa rasanya sangat besar, kemudian kita ada ketakutan sendiri, yaitu salah kita sendiri. Kenapa kita terkena mentalnya? Nah, karena ada trauma Pak. Nah itu gitu teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi fokuslah terhadap hal-hal positif. Ketika ada kembung, kalian harus fokusnya, oh ini ada sedikit begah gitu teman-teman, ada sedikit gas di dalam lambung atau di dalam ususnya. Gimana cara mengeluarkannya? Minum air hangat pelan-pelan, nanti dengan sendawa atau kentut kalian gasnya akan berkurang atau keluar gitu teman-teman ya. Berpikir positifnya ke sana, fokusnya ke sana. Jangan kalian fokusnya wah ini jangan perutnya udah hancur nih, udah kembung kayak macam begini, jangan ini gua mati nih bentar lagi. Jangan seperti itu teman-teman, karena ketika kalian berpikir seperti itu justru akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Kalian makin tambah cemas, kalian makin tambah tidak percaya diri dengan kesembuhan kalian. Nah itu teman-teman ya, tapi jujur dulu juga saya begitu sih gitu teman-teman ya. Tetapi karena memang setiap harinya selalu ditanamkan gitu teman-teman, selalu
fokus terhadap hal-hal positif gitu teman-teman ya. Alhamdulillah kecemasannya tidak ada gitu, teman-teman berangsur membaik dan akhirnya ya memang biasa sih sebetulnya sensasi yang hadir itu. Nah itu teman-teman makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian itu yang bisa apa ya, yang bisa menambah semangat gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara apa ya menimbulkan semangat gitu? Beda ya, kalau menambah semangat itu hal-hal yang bisa membuat kita itu tambah semangat gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menimbulkan semangat? Nah beda ya, cara menambah dan menimbulkan. Kalau menimbulkan itu lebih identik kitanya tidak punya semangat, tetapi bagaimana biar semangat itu hadir. Nah itu teman-teman ya. Hal-hal yang bisa menimbulkan semangat itu adalah banyak sebetulnya teman-teman yang saya alami gitu teman-teman dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Banyak sekali caranya, ragamnya banyak sekali dan itu sebetulnya ringan gitu teman-teman ya. Hal yang paling pertama itu yang saya lakukan itu adalah dulu itu berolahraga yang teratur gitu teman-teman. Jadi olahraganya itu jangan sekarang olahraga besok-besoknya itu kalian memblek lagi di rumah, berdiam diri lagi di rumah, rebahan lagi di rumah. Tidak akan membaik teman-teman. Jadi olahraganya itu harus konsisten teman-teman. Jadi harus teratur lah untuk olahraganya, apalagi untuk orang yang terkena psikis gitu teman-teman ya. Biasanya orang yang terkena anxiety disorder itu sangat wajib sekali melakukan olahraga ringan yang teratur. Jadi pagi-pagi itu setelah sarapan gitu teman-teman nunggu dulu sebentar, selang setengah jam atau 15 menit atau setengah jam itu kita jalan. Nah itu teman-teman jalan-jalan menyenangkan, jalan-jalannya bebas gitu teman-teman, mau di perkotaan mau di perkampungan. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu jalan-jalan yang pertama kali itu nggak kemana-mana teman-teman, cuma depan rumah, nyampe rumah tetangga, kemudian balik lagi ke rumah, dan kemudian ketika berkembang selanjutnya karena mentalnya terus hadir gitu teman-teman ya, semangatnya juga nambah lagi, akhirnya bisa keliling kampung gitu teman-teman. Walaupun di awal-awal cuma keliling RT, keliling RW, akhirnya keliling kampung, dan ketika setelah bisa di keliling kampung ada rasa rindu ingin mengunjungi tempat lainnya, dan akhirnya bisa keliling kota. Nah itu teman-teman, makanya hal yang harus kalian lakukan itu adalah ketika ingin menimbulkan rasa semangat itu berolahraga dulu, minimal depan rumah aja dulu gitu teman-teman, depan rumah jalan-jalan gitu, walaupun bolak-balik kayak licinan gitu teman-teman, sambil berjemur itu juga teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya itu adalah mendengarkan musik-musik relaksasi atau mendengarkan musik-musik yang bisa menciptakan mood kita itu semakin besar gitu teman-teman. Kalau dulu itu saya ketika moodnya kurang ada gitu teman-teman, semangatnya tidak ada, sering mendengarkan musik-musik untuk film-film gitu teman-teman, kayak macam musik epic kayak gitu, kayak musik-musik perang gitu. Jadi ketika mendengarkan musik perang itu ya rasa semangat itu hadir teman-teman, bergejolak, semangatnya hadir. Jadi apalagi paling enaknya itu dulu saya gitu teman-teman ya, sambil olahraga jalan-jalan gitu teman-teman, pakai jaket gitu teman-teman, karena ya jujur ya ketika aslami itu ya paling tidak nyaman sekali kena angin langsung ya. Makanya ketika jalan-jalan itu saya sering pakai jaket, bawa air minum, kemudian pakai headset juga gitu, mendengarkan musik yang bisa memicu adrenalin ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika jalan-jalan ada musik adrenalin, seolah-olah kita itu ada di situ gitu teman-teman, di musik itu akhirnya semangatnya hadir teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Jadi selain olahraga yang teratur itu ya mendengarkan musik-musik yang bisa memotivasi atau memunculkan adrenalin saya. Nah itu teman-teman ya, itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya itu selalu menciptakan rutinitas yang positif teman-teman, untuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja, tetapi ketika menciptakan rutinitas yang positif itu ya nambah semangat juga gitu teman-teman. Kalau dulu saya senangnya kan bikin burung ya, bikin sangkar burung gitu teman-teman. Jadi ketika bikin sangkar burung nih udah beres, akhirnya kepikiran lagi untuk menciptakan membuat menciptakan sangkar burungnya itu yang lebih bagus gitu teman-teman, dan itu menambah semangat teman-teman ya. Wah ini nih sangkar burung nih udah beres nih, bentuknya kayak macam begini nih gitu teman-teman ya. Dan akhirnya terpikirkan juga pengen menciptakan yang lebih bagus gitu teman-teman, pengen membuat yang lebih bagus. Akhirnya di situ ada rasa semangat lagi, ditambah lagi ketika dipakai gitu teman-teman, kemudian digantung, kemudian banyak orang yang bilang, "Pak, sangkar burungnya bagus nih buatan Bapak." Itu nambah semangat ya, karena ada pujian dari orang lain. Karena memang pada dasarnya saya itu besar kepala. Nah itu teman-teman ya. Jadi memang menciptakan rutinitas positif itu
sangat membantu sekali untuk menimbulkan rasa semangat gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keempatnya itu adalah yang saya lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu jadi sering bersosialisasi dengan orang lain. Nah itu teman-teman, jadi ketika kita ngobrol nih sama orang lain, kita ngobrol sama orang lain, apalagi obrolannya itu yang menyenangkan, apalagi kalau saya itu waktu itu senangnya itu memang jalan-jalan hiking ke kebun, ke gunung gitu teman-teman. Jadi ketika mendengarkan mereka ngobrol tentang hiking itu ya nambah semangat nih. Pengen nih gue nih ya ikut mereka gitu teman-teman, lagi jalan-jalan itu ya ke gunung, wah lihat, jadi udah terbayang pemandangannya indah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika bersosialisasi dengan orang lain, kemudian obrolannya itu hal-hal yang menyenangkan itu ya bisa membuat rasa semangat itu hadir teman-teman, dan harus dihindari. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bersosialisasi dengan orang lain, obrolannya itu yang negatif-negatif teman-teman ya. Kayak macam begini nih, tahu nggak ya, si itu tuh mati gara-gara apa? Nggak tahu, itu mati padahal umurnya masih pendek. Itu harus dihindari ya teman-teman ya, karena ketika mendengarkan hal seperti itu, aduh, seolah-olah ya, hidup kita itu ya seperti dia yang diobrolkan teman-teman. Jangan-jangan nih gua nanti juga seperti itu, selalu saja seperti itu teman-teman. Makanya harus bisa menghindari obrolan-obrolan negatif gitu teman-teman. Jadi bersosialisasi dengan orang lainnya itu yang harus kalian dekatkan itu adalah obrolan-obrolan positif yang bisa menimbulkan semangat, yang bisa menimbulkan adrenalin, yang bisa menimbulkan rencana-rencana yang positif. Gua besok mau jalan-jalan, gua besok mau melakukan apa yang diobrolkan. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa melakukan hal seperti itu. Nah kemudian yang kelimanya, barusan keempat sih ya. Yang kelimanya itu adalah melakukan aktivitas yang Anda sukai gitu teman-teman ya, dan biasanya itu lebih dominan itu di hobi teman-teman ya, karena berbeda ketika kita melakukan pekerjaan yang fokus gitu teman-teman, pekerjaan yang pokok gitu teman-teman. Yang namanya pekerjaan itu nggak ada hobi-hobinya teman-teman, nggak ada seneng-senengnya teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya, yang namanya pekerjaan di situ ada nilai beban sih sebetulnya ya, ada nilai beban karena kita dituntut bagus, dituntut sempurna gitu teman-teman. Tetapi ketika kita melakukan aktivitasnya itu yang menyenangkan gitu teman-teman ya, di situ nanti timbul rasa senang gitu teman-teman. Kemudian ada semangat lagi, ketika gagal juga kita itu ada rasa semangat untuk memperbaikinya, karena ya yang dikerjakannya itu menyenangkan. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian sering melakukan aktivitas yang menyenangkan itu nanti bisa menimbulkan rasa semangat. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja pengalaman saya itu ya bisa kalian tiru, karena ya gratis, nggak berbayar, nggak pakai obat, nggak pakai herbal teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sampai detik ini saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman, hanya melakukan metodenya saja, melakukan penanganan medisnya kayak macam gimana gitu teman-teman, melakukan penanganan psikisnya kayak gimana gitu teman-teman. Jadi memang pure secara alami saja, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya nggak berbahaya sih sebetulnya kalau misalnya kita tahu gitu teman-teman. Dan saya sekarang tahunya itu ya, menyadarinya itu ya karena ketika pemulihan gitu teman-teman, sampai sekarang baru menyadari teman-teman. Dan ketika belum sehat itu ya sama lah gitu teman-teman, ketika paham nih asam lambung nggak berbahaya nih, asam lambung nggak menyebabkan kematian, tapi ketika sensasi hadir sama aja dengan kalian teman-teman, memble teman-teman ya. Nah itu, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus selalu sering-sering, rajin-rajin, selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang pada dasarnya tidak berbahaya, tidak akan menyebabkan kematian. Kenapa rasanya sangat berat sekali? Kenapa rasanya sangat tidak nyaman sekali? Karena perasaan kita terganggu gitu teman-teman. Jadi mendapatkan sensasi sedikit saja kita itu ya tidak mau teman-teman. Jadi perasaannya itu ya kacau ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Alhamdulillah udah alamin, ini udah sholat asar, udah adzan asar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang bagaimana cara menambah semangat. Jadi menambah dan menimbulkan itu beda ya. Kalau untuk menambah itu sebetulnya mudah ya, kalian harus bisa menetapkan tujuan kecil aja dulu gitu teman-teman, yang mudah tercapai, yang mudah dicapai sama kalian itu teman-teman. Kemudian yang keduanya,
fokus terhadap hal-hal positif. Gue nih lagi menjalankan 3P-nya gitu teman-teman. Fokus aja di situ gitu teman-teman ya. Jangan kalian terlalu banyak pikiran yang lainnya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian untuk menimbulkan rasa semangat itu yang pertama olahraga, terus yang keduanya tadi itu apalah ya, mendengarkan musik-musik yang bisa memicu adrenalin kalian atau menambah semangat kalian teman-teman. Yang kemudian yang ketiganya itu adalah menciptakan rutinitas positif teman-teman. Kemudian yang keempatnya sering-seringlah bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang kelimanya itu adalah melakukan aktivitas yang Anda sukai, rajin-rajin melakukan aktivitas yang Anda sukai. Insya Allah rasa semangat kalian bakalan hadir lagi, dan ketika hadir lagi kalian semuanya akan terasa ringan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.